topografi mungkin kita bisa ambil dari BIG gitu, dari BIG gitu. Nah cuman mungkin yang saya waktu itu nggak dapet itu data tata guna lahan. Nah ini bisa di-share nggak? Mungkin nggak cuma tata guna lahan, tapi data-data apa saja yang mungkin kita bisa dapatkan secara gratis dan accessible, dan itu boleh nggak di-share link-linknya atau apa source-nya dari mana aja, biar nanti mahasiswa mungkin andai kata mau menjalankan skripsi atau tugas akhir itu bisa tahu, oh misal kalau dari data hujan kita bisa download di TRMM gitu, kalau data apa topografi bisa dari Demnas. Nah itu mungkin boleh disampaikan pertama. Terus apa lagi? Mungkin itu dulu aja deh. Belum kepikiran yang lain. Ya terima kasih. Ya. Terima kasih Mas. Jadi untuk data DEM itu bisa kita download melalui BIG. Jadi kalau di BIG itu selain peta DEM ada peta RBI yang peta RBI atau peta topografi. Tapi kalau untuk Kalimantan itu skalanya untuk Kalimantan itu skalanya 150. Untuk yang di Jawa 125. Nah, untuk yang DEM ini memang ada kemungkinan itu suka error. Jadi nanti kita kasih juga ada dua pusat untuk yang kedua itu dari Amerika, untuk sama dengan peta DEM ini. Jadi memang peta DEM itu ketika kita download, masalahnya itu ada yang bisa ketika kita sudah mengolah dalam bentuk TIFF, kadang-kadang tidak bisa diakses untuk masuk ke dalam software. Nah kalau sudah seperti itu kemungkinan itu ada kesalahan, bisa waktu mendownload atau bisa juga memang dari satelitnya. Nanti kami kasih dua sumber data selain dari BIG, juga dari yang dikeluarkan oleh NASA. Kemudian untuk peta tata guna lahan itu juga bisa diambil di BIG dan bisa di Departemen Kehutanan. Juga nanti ada linknya, nanti akan kita kasihkan. Untuk data curah hujan itu stasiun hujan yang gratis itu bisa di-download lewat BMKG. Kemudian kalau PU juga PU mungkin ada juga yang bisa di-download, tapi kadang-kadang agak susah sih, gitu sih. Kemudian yang ketiga itu ini yang terbaru dari yang dikeluarkan dari BTP. Ketika di dalam suatu das itu hanya ada satu stasiun atau tidak ada satu stasiun, itu bisa didekati dengan peta, dengan data satelit atau GPM. Nah itu nanti juga mainnya di lewat peta-peta di sini. Itu aja Mas, saya sampaikan. Ya baik Bu Tari, terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan tentang data curah hujan. Kalau berdasarkan yang saya tahu, bagi mahasiswa, mungkin ini kalau misalnya untuk peruntukannya untuk mahasiswa Pak, itu bisa memang benar yang dikatakan Bu Tari itu kalau bisa memperoleh data dari BMKG ya Bu. Cuman ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi seperti surat pernyataan menyelesaikan studi pada interval waktu tertentu gitu. Nah itu biasanya jika mahasiswa bisa membuat surat tersebut, data yang diberikan itu sifatnya gratis. Namun kalau misalnya dari pernyataan tersebut interval waktu sudah disebutkan dan mahasiswa tidak bisa menyelesaikan studi berdasarkan surat keterangan tersebut, nanti akan dikenakan biaya. Gitu. Namun mungkin nanti bisa dicek lagi apakah regulasinya masih tetap seperti itu. Kemudian data soal jam di PU sekarang juga ada gitu. Cuman juga perlu dilakukan prosedur tertentu agar data itu tuh bisa didistribusikan secara publik seperti itu. Kemudian kalau dari mahasiswa membutuhkan referensi yang mungkin bisa digunakan ya dari BUMN juga ada. Biasanya yang nge-provide
data curah hujan itu dari PJT. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya ya. Apakah ada yang ingin bicara lagi? Ya, dipersilakan. Baik, kasih. Perkenalkan, nama saya Bimo Aji Widiantoro, dosen perencanaan wilayah dan kota dari kampus Institut Teknologi Kalimantan. Baik, saya di sini mau bertanya soal data, sama kayak tadi. Cuman ada beberapa case, jadi saya mau tanya apakah ini pernah sebelumnya dilakukan atau enggak. Jadi tahun lalu saya punya mahasiswa itu meneliti juga terkait dengan penggunaan HECRAS. Tapi dalam penelitiannya ada beberapa catatan. Pertama, data digital elevation model itu dia menggunakan DEMNAS yang tadi sudah disebutkan. Itu memiliki resolusi 8,1 meter, sedangkan SRTM itu memiliki resolusi 30, 60, dan 100. Nah, pada kesimpulannya, dia mengatakan di akhir dari skripsinya, dia bilang bahwa pemodelan dari HECRAS ini sebaiknya menggunakan data LIDAR. Data LIDAR. Karena apa? Karena data DEMNAS yang dia gunakan saat itu dia meneliti di das ampal atau kelandasan. Nah, itu ada datanya yang bolong dan dia coba bandingkan antara datanya yang di DEMNAS dengan pengukuran lapangan, itu elevasinya beda. Saya tidak tahu apakah ada sedimentasi atau enggak, tapi menurut saya, karena saya juga merasa data DEMNAS itu memang diperuntukannya di permukaan darat. Jadi kalau untuk di permukaan air itu agak susah. Nah, saya cuma mau tanyakan, kan nanti simulasi menggunakan data DEMNAS dan juga data dari NASA, SRTM atau ASDAR GDM, bisa jadi ya, Ibu Bapak Ibu. Apakah pernah pemodelannya itu menggunakan data topografi dari LiDAR? Itu saja. Dan juga kan tadi pemodelannya ini kan bisa memprediksi hingga 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 25, 50, dan 100. Berarti kalau dihubungkan dengan tata ruang, itu berarti bisa juga untuk melihat arah kebijakan dari rencana tata ruangnya. Nah, saya mau cuma bertanya, apakah sebelumnya pemodelan ini dihubungkan dengan tata ruang seperti itu? Karena kan pasti ada dampaknya ya, karena kan kita berbicara tentang limpasan air atau runoff. Nah, itu apakah bisa disandingkan seperti itu? Karena kan tadi menggunakan tata guna lahan atau dalam artian penggunaan lahan saat ini. Itu aja sih kalau dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, baik Pak Bimo, terima kasih atas pertanyaannya, sangat teknis sekali ya. Mungkin bisa dijawab Bu Tari, dipersilakan. Terima kasih Mas Bimo. Memang untuk data DEM dengan hasil topografi itu memang ada perbedaan. Sekitar, kalau orang toko sih bilangnya sekitar 5 atau sampai 6 meteran. Untuk data LIDAR sendiri, kita untuk data LIDAR memang pernah dilakukan, cuman nanti teman saya Mbak Leli yang akan menjelaskan. Nah, apakah ketika data LIDAR ini tadi kan untuk 5, 10, 25 hubungannya dengan tata ruang,
Jadi kalau di dalam Hekra sendiri itu kan ketika kita running itu menggunakan debit 5 tahun, 10 tahun sampai 25 atau 100 juga bisa berdasarkan data hitungan hidrologi. Nah, ini kalau dihubungkan dengan tata ruang, mungkin bisa aja. Jadi ketika di running dengan Q50 akan terjadi banjir pada genangan sekian di daerah, katakan daerah A. Jadi karena ini hanya pendekatan secara, kalau katakan itu pakai data topo, itu masih bisa dipertanggungjawabkan ya, karena data topo data pengukuran langsung, tapi kalau untuk data DEM mungkin harus dikalibrasi dengan hasil peta topo. Jadi mungkin itu bisa dimasukkan di dalam rencana tata ruang, sehingga mungkin bisa menjadi masukan di RT RW dalam planning tata ruang kota. Mungkin untuk yang leader yang digunakan dalam Hekras, Mbak Leli. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Laili sebelumnya. Terima kasih Mas Bimo. Di sini saya akan menjelaskan tentang tentang data lidar ya. Dalam pekerjaan perencanaan harus diwajibkan untuk melakukan perhitungan atau survei topografi. Karena memang peta DEM ini peta yang masih mentah dan harus di-overlaykan dengan peta lidar itu sendiri. Peta lidar dan peta DEM itu di-overlaykan, setelah itu akan digeometri dan dibuat untuk kita merunning pemodelan, maupun itu HMS ataupun Hekras, biar space-space yang kosong itu terisi melalui peta-peta lidar itu atau peta topografi seperti itu. Karena peta lidar itu akan space-nya itu akan lebih kecil jaraknya, sedangkan peta DEM bisa jaraknya 5 meter atau 10 meter seperti itu. Maka dalam pekerjaan perencanaan itu wajib untuk melakukan overlay antara peta lidar dan peta DEM. Seperti itu untuk melakukan pemodelan apapun. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tari dan Mbak Laili. Apakah ada feedback Bapak? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Saya jadi dapat insight baru. Berarti untuk data DEM ini tetap perlu untuk pengukuran lapangan ya, Bapak Ibu. Baik. Kalau dari saya itu aja sih, karena tadi juga sudah mewakili dari Pak Afif untuk mengenai data curah hujan. Karena memang untuk data curah hujan sendiri kan kalau mengakses di internet itu terbatas. Berarti memang di BMKG itu bisa dapat ya? Bisa Mas, bisa ke BMKG online. Oh iya. Bisa, itu bisa datanya harian, tapi downloadnya setiap bulan selama 30 atau 31 hari. Seperti itu. Oh berarti temporal ya Bu ya? Iya. Tapi lokasinya tuh di tempat stasiun hujan BMKG tersebut. Kayak di Balikpapan, mungkin ada di bandara. Ya, di bandara. Ya, itu bisa di-download juga. Oh iya. Yang penting itu punyanya BMKG dan itu free. Oh iya. Free. Tapi downloadnya range-nya itu selama 1 bulan. Oh baik Bu. Iya. Boleh tanya lagi, untuk data curah hujannya sendiri itu kan rata-rata harian ya Bu ya? Yang digunakan rata-rata harian. Harian, daily. Apakah skalabilitasnya itu 1 tahun full atau hanya di bulan itu saja? Bisa satu tahun itu full di dalam BMKG. Tergantung data yang tersedia di BMKG itu seperti apa. Oh iya. BMKG online. Oh baik Bu. Bisa di login terlebih dahulu. Habis itu di situ ada iklim juga. Tidak hanya data hujan aja, ada iklim, kelembapan semuanya di situ. Baik Bu. Terima kasih banyak. Ya baik, terima kasih Pak Bimo dan Mbak Laili ya atas diskusinya. Menurut saya itu membuka wawasan juga untuk kita semua yang belum tahu atau sebelumnya masih kurang yakin gitu. Apakah kira-kira data
leader tuh dan DM diperlukan dalam perhitungan atau planningan model gitu. Sedikit menambahkan bahwa leader memang penting ya, karena secara aspek penatang sungai atau arah alirannya itu kita bisa melihatnya lebih realistis, karena bisa dibilang leader ini udah masuk next level ya, dan hal ini untuk semakin menguatkan nanti hasil runningannya dan kerealistisan dari apa yang sudah kita hitung atau kita modelkan seperti itu. Ya baik, mungkin dicukupkan ya Pak Bimo terkait pertanyaannya. Ya terima kasih. Sekali lagi memastikan kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa apakah sudah terdownload ya aplikasi dan data-datanya. Mohon untuk dipastikan bahwa aplikasi dan data-datanya sudah terunduh agar nanti pada saat kegiatan pemodelan bisa berjalan dengan lancar. Begitu. Saya kembalikan lagi, apakah dari peserta workshop kali ini ada pertanyaan yang ingin diajukan? Dari mahasiswa mungkin? Wah, Ibu. Ya, baik, silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kita ini kan mengatasi banjir, karena kalau di Samarinda itu gunung-gunung digusur, rawa-rawa diuruk, akhirnya air itu kan pusing dia, putar-putar, akhirnya rumah yang rendah yang kenyang untuk kebanjiran. Saya mau tanya Mas, apakah sudah ada forum pengendalian banjir dari unsur pemerintah, unsur swasta, atau unsur akademik? Karena ini semua itu banjir bukan untuk kita, harus bertiga ini kita harus satu sinergi karena masyarakat yang menikmati banjirnya itu dari pengusaha-pengusaha ini semua. Jadi pemerintah tidak seenaknya ngasih hijau yang gunung-gunung dia bikin perumahan mewah sementara tetangganya kebanjiran. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Mungkin ini ada hubungan dengan yang kemarin ditanyakan ya Bu. Apakah dari pemerintah tuh ada forum khusus untuk membahas banjir? Sebetulnya kalau kita bisa tahu nih, seluruh Indonesia ini kan yang terjadi banjir tidak hanya di 1-2 daerah ya Bu, melainkan banyak daerah gitu. Jadi di masing-masing kota, saya yakin pasti ada pembahasan terkait kejadian banjir lebih komprehensif dan melibatkan banyak sektoral gitu. Kemarin sudah sempat disinggung bahwa permasalahan terkait banjir ini tidak bisa dilakukan hanya oleh mungkin kementerian saja gitu, Kementerian PU. Justru akan jauh lebih lancar lagi apabila dari sektoral-sektoral pendukung seperti pemerintah kota, pemerintah daerah, atau bahkan dari dinas lingkungan hidup pun bisa gitu untuk sama-sama dan bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan banjir ini. Dan menurut saya itu bisa diinisiasikan Bu, bahkan dari warga pun juga bisa gitu. Dan mungkin di sini kan pemangku kebijakannya pemerintah ya. Memang dari pemerintah daerah maupun kota memang jika ada terjadi banjir gitu, perlu dilaksanakan audiensi kira-kira dari permasalahan yang sedang terjadi, permasalahan banjir yang sedang terjadi itu apa efeknya, apa dampaknya, kemudian apa penyebabnya gitu, agar masyarakat yang terdampak itu juga mengetahui alasan kenapa banjir itu terjadi. Dan saya rasa untuk inisiasi tersebut bisa dari lingkup yang paling kecil dulu, jadi dari pemerintah kota gitu. Kalau misal Ibu memberikan case bahwa banjirnya terjadi di situ gitu, mungkin bisa diinisiasikan dulu di bawah pemerintah kota, ada pemerintah yang lingkupnya lebih kecil seperti kecamatan atau kelurahan, nanti bisa diteruskan ke pemerintah kota. Kalau misalnya penanganannya membutuhkan penanganan khusus atau penanganan yang lebih gitu, bisa dinaikkan lagi skalanya ke atas gitu, provinsi. Nanti
kalau misalnya memang skupnya dirasa belum cukup, bisa dinaikkan lagi gitu. Namun saya ingin memberitahukan kepada kita semua di sini bahwa pemerintah pusat juga memikirkan gitu, kira-kira solusi apa yang bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan banjir ini. Dengan contohnya kan kami membuat sebuah guidance ya, guidance NBS itu yang mungkin bisa dipakai oleh pemerintah-pemerintah setempat untuk menerapkan supaya daerah tersebut tidak ada banjir lagi. Dan mungkin itu salah satu langkah dari banyak langkah ya Bu, yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan banjir gitu. Jadi pada intinya hal tersebut sangat baik Bu untuk diinisiasikan supaya nanti semua pihak juga merasa aman, nyaman, dan merasa terjawab atas keluhan atau permasalahan banjir yang sedang dirasakan, seperti itu. Begitu Bu. Semoga cukup menjawab ya Bu. Maksud saya itu Mas, jadi dari pemerintah itu ngadakanlah kayak forum gitu lah, forum itu mewakili masyarakat, terus dari pemerintah, dari unsur warga gitu lah, atau organisasi yang ilmunya itu hubungan dengan geologi, hidrologi, dan kayak model BWS ini gitu loh, maksud saya gitu. Mudah-mudahan cepat ada. Jadi karena ini banjirnya makin lama makin saya amati makin kejar-kejaran, makin lama-lama makin tenggelam nanti. Karena izinnya itu seharusnya udah tahu gunung-gunung itu kan harusnya nggak boleh dibikinlah perumahan mewah. Mereka nikmati, kita yang nikmati banjirnya gitu loh. Maksud saya begitu. Cepatlah dibuat gitu loh. Atau sudah ada atau baru mau rencana dibuat gitu. Mungkin itu aja. Makasih banyak. Iya, baik Bu, terima kasih. Jadi sebenarnya acara ini yang dilaksanakan, yang diselenggarakan oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4, menurut saya juga mendukung pernyataan dari Ibu. Gitu. Karena dengan melibatkan mahasiswa di sini, yang nantinya mahasiswa akan meneruskan, itu bisa mengimplementasikan apa yang sudah diajarkan di sini di kehidupan nyata gitu. Jadi mungkin bisa, karena di sini ada beberapa tenaga pengajar ya dan mahasiswa, harapannya juga bisa jadi contoh untuk masyarakat bahwa ternyata di permasalahan itu ada sesuatu yang bisa kita selesaikan bersama-sama gitu melalui keilmuan yang sedang kita pelajari ini. Tapi saya mewakili pemerintah pusat juga mengucapkan terima kasih banyak atas masukannya Bu. Nanti bisa kami akomodir dan coba kami sampaikan gitu. Iya, baik. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik. Terakhir, apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri diskusi? Ya, Halo. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf, mungkin tidak bertanya, tapi memberikan informasi begitu, Pak dan Ibu. Mungkin di sini ada, harusnya mungkin ada yang dari BWS ya, gitu Pak. Atau dari PU Provinsi atau mungkin dari Dinas PU Kota Samarinda begitu. Ibu, mungkin terkait tadi kami bisa menginformasikan bahwa di Samarinda, khususnya Kalimantan Timur, itu sudah terbentuk beberapa forum seperti forum DAS begitu ya. Itu yang juga menangani tentang pengendalian banjir. Kemudian salah satunya begitu Ibu. Kemudian di dalamnya juga tergabung lintas instansi. Jadi di sana bisa dilihat siapa berbuat apa, seperti itu intinya ada. Kemudian juga kami ada Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia Ibu, cabang Kalimantan Timur. Itu juga banyak kiprahnya
terkait dengan pengendalian banjir, bukan hanya pengendalian banjir, tapi terutama yang terkait dengan 5 pilar yang ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Kemudian juga kita ada Dewan Sumber Daya Air. Nah, Dewan Sumber Daya Air ini kita sudah karena kalau Dewan Sumber Daya Air ini berkecimpungnya terkait dengan kebijakan. Jadi kami juga sudah menyusun pergub begitu Ibu. Jadi ada pergub yang terkait dengan air permukaan, kemudian bahkan kami sudah yang terbaru, kami kemarin baru menyusun terkait dengan IKTA, Indeks Ketahanan Sumber Daya Air ya, Indeks Ketahanan Air untuk Kalimantan Timur, untuk provinsi. Kemudian BWS juga sudah, saya lihat kemarin sudah menyusun dan kami sudah melakukan sidang. Sidang itu di namanya Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air atau TKPSDA, di mana di TKPSDA ini banyak tupoksi kami yang kami lakukan bukan hanya di pengendalian banjir, namun juga di pendayagunaan begitu Bu. Artinya yang 5 pilar tadi. Jadi ada konservasi, kemudian ada pendayagunaan, kemudian ada pengendalian daya rusak air, kemudian ada pemberdayaan masyarakat dan sistem informasi di mana anggotanya itu adalah dari unsur pemerintah dan unsur non pemerintah. Dan kami banyak sekali masih ada GNKPA, ada Komisi Irigasi. Nah, mungkin nanti bisa kami sampaikan bahwa untuk perguruan tinggi bisa menjadi tim yang kita undang begitu ya untuk memberikan masukan. Tapi insya Allah semuanya sudah dilakukan dan ini juga kita lakukan juga dalam bentuk rapat koordinasi teknis seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik Bu, terima kasih. Saya rasa sudah sangat menjawab ya Bu ya, bahwa sebenarnya kita semua ini di sini pasti ada gitu organisasi atau perkumpulan yang membahas tentang itu. Namun memang yang menjadi tantangan atau PR adalah mensosialisasikan gitu, apakah itu ada gitu, supaya nanti masyarakat juga tahu bahwa ada sesuatu yang dikeluhkan terkait banjir gitu, dia harus lari kemana seperti itu. Ya baik, ini saya lihat ada pertanyaan ya ada yang angkat tangan dari online. Halo. Mungkin ingin memaparkan pertanyaannya, silahkan Pak Wahid. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian dari Dinas PUPR. Jadi terkait dari Hekas sama HKMS, saya boleh menanyakan kalau misalkan nih datanya pakai data hujan satelit gimana? Apakah nanti untuk proses? Mohon maaf, suaranya belum terdengar ya. Halo, halo, halo. Jaringannya bisa putus nih. Halo. Mohon ditunggu Pak Wahid, sedang ada masalah teknis di sini, suaranya belum terdengar. Ya kak. Boleh dicoba lagi Pak? Halo, tes. Ya baik, sudah terdengar Pak. Assalamualaikum. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Ya, terkait tadi pemodelan hidrolika masa keras. Nah, saya mau sedikit tanya aja, apakah misalkan nanti penggunaan data hujan satelit masih dimungkinkan terkait dengan itu kan? Karena tidak semua daerah atau wilayah itu ada data hujannya Ibu ya. Tuh, jadi mohon nanti dijelaskan apakah nanti berapa DPC-nya, gimana prosesnya. Terus yang kedua terkait masalah banjir tadi, gimana penanganannya cari pusat ya. Sekarang kan sudah dari sama Gubernur sudah disampaikan secara detail, termasuk forum-forumnya apa aja, Porda, TKPSDA, KPS segala macam. Ya, sekarang tinggal ini aja political will dari ini jadi pemerintah pusat seperti apa atau mungkin dari BWSK atau apa. Nantinya ada yang tim leadernya untuk menggunakan semua resource itu menjadi sebuah kekuatan lah untuk menjadikan solusi gimana menangani banjir. Karena banjir itu kan masalah krusial, masalah bersama. Tinggal bagaimana kita melihatnya secara sudut pandang yang berbeda gitu loh. Mungkin itu aja dari kami dari Dinas PUPR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahid atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya kembali lagi ke pembahasan kita semua sebelumnya ya, tentang Hekras dan HKMS. Dipersilakan Bu Utari. Terima kasih Pak Wahid. Tadi ada 2 pertanyaan ya, untuk penggunaan data hujan dan jika tidak ada data hujan. Untuk yang pertama,
penggunaan data hujan ini bisa digunakan untuk menghitung debit banjir, tetapi dengan ada beberapa syarat, Pak. Jadi untuk data hujan, ketika kita menghitung data hujan, yang pertama adalah data itu minimal adalah 10 tahun terakhir. Jadi kalau katakan sekarang 2025 berarti 2024 ke belakang atau sekitar 2004. Paling nggak itu 10 tahun terakhir, itu karena syarat minimal. Kemudian dari data hujan itu pun nanti masih ada klarifikasi sendiri sebelum digunakan. Artinya dari dia apakah ada data ekstrim, apakah dalam satu das itu ada berapa stasiun, itu juga ada kaidah-kaidah tertentu di dalam penggunaannya. Tapi yang jelas untuk penggunaan data hujan adalah untuk menghitung debit banjir. Tapi debit banjir hasil dari data hujan itu tidak bisa kita gunakan, kita harus percaya 100% dari teori yang sudah ada, tetapi kita harus engineering kita sebagai analisa debit banjir itu kita kondisikan dengan kondisi lapangan. Artinya kita patokannya adalah sungai, Pak. Jadi sungai atau drainase. Ketika drainase ini full, ini kira-kira debitnya berapa sih? Nah, nanti dari situ kita main di Hekras. Kira-kira dengan data full banking, full back kapasitas saluran atau sungai itu penuh, itu debitnya yang terjadi berapa tahun. Nah, dari situ nanti kita bisa gunakan dari penggunaan data hujan. Kemudian yang kedua, jika tidak ada data hujan, karena tidak ada sesuai dengan kaidah atau yang disyaratkan dari SNI, ada satu option yaitu penggunaan data satelit. Data satelit ini bisa di-download di data hujan satelit NASA. Nanti itu kodenya adalah GPM. Nanti dari itu mulainya data dari tahun 2002. Tahun 2002 sampai ke sini dia bisa di-download. Nanti dari data satelit yang kita download itu harus kita kalibrasi dengan stasiun hujan walaupun itu posisinya agak jauh dari lokasi yang pekerjaan yang kita lakukan. Nanti dari proses kalibrasi dengan statistik macam-macam akan ketemu suatu data hujan yang telah terkoreksi dengan berdasarkan stasiun hujan yang terdekat, stasiun hujan yang dipakai sebagai referensi. Itu setelah kita lakukan koreksi, data hujan tersebut bisa digunakan untuk perhitungan analisa debit banjirnya, Pak. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya baik, terima kasih Bu Utari atas jawabannya. Apakah dari Pak Wahid ada feedback, Pak? Atau sudah cukup? Ya, halo. Ya, dipersilakan, Pak. Ya, kalau boleh mungkin ada nggak pengalaman dari Ibu kan berapa nih deviasinya dari data hujan yang real yang ada stasiun dengan ini pakai data satelit hujan itu, karena ini kan kalau bicara hidrologi ya perencanaan kan ini kan mungkin metode mana yang paling mendekati untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi perlu kami yang di lapangan yang dinas istilahnya perlu paling tidak ada guide-nya lah, mana yang paling tepat itu aja sih. Kalau yang sudah yang namanya secara data empirik yang pernah dilaksanakan ini tuh sama nanti mau di share di grup kalau di mana linknya yang bisa kami downloadkan gitu. Terima kasih. Ya baik Pak Wahid, terima kasih atas feedbacknya. Dipersilakan Bu Tari. Untuk penggunaan data satelit ini biasanya dilakukan di pekerjaan bendungan, Pak. Jadi untuk pekerjaan bendungan yang kemarin itu saya sempat untuk yang daerah Sumbawa. Sumbawa itu sebaran data hujannya tidak terlalu bagus. Jadi banyak bendungan, memang di sana banyak bendungan, banyak embung, tetapi sebaran data hujannya tidak begitu bagus. Jadi kita ketika mencari data debit banjir, data stasiun hujan, katakan stasiun Embung Sumi,
ketika kita mencari embung sungai itu tidak ada stasiun hujan, kemudian kita plotting das dari embung sungai, kemudian kita lakukan grid, bagi grid. Nah, dari lokasi embung sungai tadi kita cari lokasi stasiun hujan yang terdekat, walaupun nggak terdekat ataupun yang agak jauh, itu yang kita gunakan sebagai referensi. Kemudian yang kedua, setelah referensi kita kalibrasi dengan metode statistik macam-macam, nanti akan ketemu korelasinya berapa, apakah yang di grid A, B, atau C. Nanti dari 3 grid ini akan ketemu 1 grid yang akan kita gunakan untuk perhitungan debit banjir berikutnya. Mungkin nanti saya bisa share ini Pak, bukunya tentang hujan satelit, nanti saya kirim ke BWS Kalimantan 3. Mungkin akan di sana akan lebih detail Pak untuk Kalimantan 4 untuk perhitungannya. Nanti diingatkan aja Pak untuk Mbak Ivonnya, mungkin yang saya titipkan buku tentang perhitungan data curah hujan satelitnya. Untuk linknya nanti kami juga akan sampaikan ke Mbak Ivon, jadi mulai dari peta DEM, data BMKG online, terus untuk yang NASA juga yang dari peta data stasiun hujan satelit, nanti kami akan bikinkan link dalam 1 lembar, nanti juga akan kami sampaikan ke Mbak Ivon supaya di-upload di link Google-nya. Ada lagi Pak Wahid untuk pertanyaannya? Cukup itu. Nah, mungkin itu aja cukup. Nanti kalau bisa, kalau boleh bermohon, nanti yang dari data empirik pengalaman yang disampaikan di mana? Di Mas Tenggara tadi ya? Iya Pak, nanti Ya. saya share juga untuk Ya, laporan. nanti kan untuk referensi kami, bahwasanya kan berapa sih mungkin deviasinya dari data yang real gitu nanti. Ya nanti kami pelajari lah Bu nanti. Iya Pak. Terima kasih Bu ya. Terima kasih sebelumnya atas atas ininya. Iya. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Wahid. Semoga cukup menjawab ya Pak. Ya baik, jadi karena waktu sudah memasuki waktu break ya, jadi saya cukupkan untuk pembahasan opening ya dari penjelasan terkait HKRAS dan HKMS yang sudah dipaparkan oleh Bu Tari dan Mbak Laili. Terima kasih Bu, terima kasih Mbak Laili. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan ke sesi modeling ya setelah istirahat. Jadi Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa sekalian dipersilakan untuk break terlebih dahulu. Kemudian saya ingin memastikan juga dan mengingatkan bahwa untuk peserta workshop kali ini dan yang di online juga diharapkan bisa menyiapkan aplikasinya terlebih dahulu dan mendownload datanya pada link yang sudah disediakan oleh panitia supaya nanti pada saat kegiatan modeling semuanya berjalan dengan lancar. Gitu. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi setelah break untuk kegiatan modeling. Terima kasih.